Emang siapa Orang-orang pelapor ini? apa? Emang siapa pelapor ini siapa? Ya ini yang di luar pelaporan ini. Ah, Jadi oke. ini ada beberapa cara yang coba dilakukan oleh lingkaran-lingkaran. Ya saya nggak tahu, mungkin lingkaran yang coba jilat-jilat Pak LBP kali ya. Kisahnya dimulai pada tahun 44 sebelum Masehi. Di kerajaan Romawi pada masa itu, seorang pembantu utama Julius Caesar bernama Brutus mengkhianati sang kaisar. Maka terjadilah keributan di negeri itu. Brutus melarikan diri dan dikejar oleh orang-orang Julius Caesar. Pada sebuah pertempuran pada tahun 42 sebelum Masehi, atau 2 tahun setelah peristiwa pengkhianatan itu, pasukan Brutus dikalahkan oleh para pengikut Julius Caesar. Brutus akhirnya bunuh diri. Maka mulai pada saat itu, kata Brutus diasosiasikan sebagai seorang pengkhianat. Hari ini, kata Brutus muncul lagi di dalam perpolitikan kita dan dikeluarkan oleh seorang politisi PDIP, anggota parlemen, member of parliament, Masinton Pasaribu. Luar biasa Bang Senior ini. Ribut Ton. Jadi Om Inton ini kolega saya di DPR dulu, salah satu snipernya PDIP. Apa yang terjadi Ton? Kenapa sampai kemudian kau sekeras itu? Pertama gini Bang, ya kita kan ya termasuk abang lah sebagai senior lebih dulu di parlemen dibanding saya. Gitu. Nah kita kan mendengar suara masyarakat, mendengar keresahan masyarakat. Nah kemudian memahami kondisi masyarakat, apalagi umpama akhir-akhir ini lah. Beberapa umpama ya masyarakat ingin bersuara tapi takut terhadap beberapa presiden lah begitu. Ketika menyampaikan bersuara, menyampaikan aspirasi, kemudian dengan mudah dibalik. Ketika menyampaikan sebuah fakta, dengan mudah dibalik. Nah, baik itu melalui sosial media bisa dibully para buzzer, kemudian juga ya para orang yang tidak suka menerima kritik, ya, kemudian memobilisasi pelaporan. Jadi ada kekhawatiran itu yang juga membuat masyarakat ya mau menyampaikan langsung dia juga takut, kemudian ya dia diam tapi sebenarnya nggak setuju. Nah, faktor-faktor itu kan mempengaruhi juga terhadap persepsi kebebasan sipil di Indonesia, baik itu di mata internasional seperti itu, Bang. Nah, ya lama umpama ya kita endapkan, kita dengar. Tapi kan makin lama kan keresahan di masyarakat, ya dengan informasi yang juga kita dapat selain dari masyarakat, kita juga dengar kiri kanan gitu loh. Kok dulu kita memperjuangkan ketika masa reformasi 98 lalu, bayangan kita kebebasan itu ya memang benar-benar menjadi sesuatu yang dijamin oleh negara. Siapa sebenarnya yang kau anggap membatasi kebebasan itu? Kalau saya berpandangan, kalau saya melihat ya dari cara berpikir, bertindak, kemudian relasi komunikasi yang dibangun oleh Pak Jokowi, kalau yang saya tangkap ya beliau menginginkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, tata kelola pemerintahan yang melayani, aspiratif, dan mau menerima kritik. Tapi kan lagi-lagi tuh keinginan presiden, belum tentu keinginan dari seorang presiden bisa diterjemahkan langsung oleh menteri-menteri, pembantunya lah seperti itu. Nah maka kalau kita lihat
siapa yang mencoba melakukan satu semacam pembungkaman lah gitu ya, atau memang anti kritik. Nah itu sungguhnya ada yang memobilisasi, dan saya yakin bukan kehendak presiden. Presiden berkali-kali ya kalau mau kritik ya monggo silakan gitu. Nah harapannya kan kritik itu berbasis fakta, data. Nah kritik itu kan harus kita bisa bedakan kan gitu Bang. Kritik dengan satu cacian makian atau apa kan sesuatu yang beda lah. Nah kalau yang dia sifatnya kritik, mau dari manapun, kritik itu kan harus diterima. Baik itu sebagai upaya kita merefleksi, melakukan evaluasi, dan juga harus juga bisa kita manai untuk melakukan satu perbaikan. Nah, kritik itu kan sebagai sebuah cermin lah buat kita. Oh ya, bisa saja mungkin kaca yang di depan kita itu ternyata berbeda. Seperti itu. Maka kritik itu kan penting lah. Dalam ruang demokrasi ya kritik itu menjadi bagian yang sangat penting. Saya akan mendalami soal itu. Tetapi pertanyaan orang hari ini adalah, kenapa kemudian Anda bersikap sangat keras kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan dengan menyebutnya sebagai Brutus tadi itu? Seperti pembukaan saya tadi. Iya. Pertama gini Bang, saya kalau secara subjektif ya atau tidak suka, nggak ada dasar juga saya, karena saya juga mungkin orang yang jarang nggak dekat, jarang berinteraksi juga sama beliau gitu ya. Dan sebagai orang tua saya sangat hormat terhadap personnya, terhadap beliau sebagai orang tua senior ya. Apalagi juga kami sama-sama dari Tapanuli sana, penghormatan kepada orang tua itu pastilah. Tetapi itu respek saya terhadap person beliau. Nah dalam konteks kekuasaan ya berbeda Bang, gitu ya. Nah ini kan yang saya mau coba kritik adalah perilaku kekuasaan. Perilaku kekuasaan itu siapapun bisa melakukan itu, gitu, mau yang senior, mau yang junior, mau yang apa, begitu Bang ya. Nah, jadi kritik saya adalah terhadap perilaku kekuasaan yang menurut saya, yang juga saya mendengar suara-suara masyarakat ya dari anak-anak muda, terus kemudian dari yang lain-lain juga gitu yang namanya suara-suara itu mengkerucut kepada satu nama. Nah, saya juga berharap ya mereka bisa sebutkan aja gitu. Kadang media si anu Bang, ya saya kan juga harus menjaga tidak langsung secara eksplisit gitu ya. Tapi tersirat ya kayaknya seperti yang kamu sebut, saya bilang gitu. Nah, ketika umpama ada suara-suara gitu yang juga kadang teman-teman pers juga mereka tahu gitu ya. Nah tapi mereka menyampaikan ingin mencantelkan lewat kita gitu kan. Ya selama ini kadang ya kita tahan. Tapi kemudian ini kan ya itu tadi kita sudah hendakkan mengakumulasi kan. Kita dengar sana sini lagi gitu. Ya nggak boleh lah. Kira-kira gitu Bang. Nah kemudian ya sudah saya sebutkan saja gitu. Bentuk umpama subjeknya mana, personnya mana, ya sudah saya sebut nama. Nah kemudian ramai gitu kan. Ya kalau ramai ya menurut saya apa yang saya sampaikan juga kan bisa kita pertanggungjawabkan secara moral dan secara politik. Nah kemudian bagi saya apakah itu etis atau tidak etis, mau tidak mau ya saya harus sebut gitu. Kan lagi-lagi bukan terhadap personnya, terhadap perilaku kekuasaan tadi. Yang siapapun yang berkuasa ya harus kita ingatkan agar perilaku kekuasaan itu benar-benar. Yang paling mengganggu perilaku kekuasaan dalam hal ini, kekuasaan yang sedang diemban oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Marimpes, itu apa yang paling mengganggumu secara personal?
Nah, kemudian mengakumulasi lah terkait dengan yang namanya wacana tentang penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden dengan penambahan 1 periode menjadi 3 periode. Loh, kok jadi begini kan gitu. Nah, dulu ketika kita memperjuangkan reformasi itu kan sebagai koreksi terhadap sistem ketatanegaraan kita di masa lalu. Nah, kita kan dengan amandemen itu mencoba memperbaiki sistem ketatanegaraan kita yang dituangkan dalam hukum tertulis, itu Undang-Undang Dasar tadi. Nah, sudah jelas kan, itu 2 periode. Nah, pun kalau ada usulan apa segala macam, itu kan pembicaraan bukan datang dari pusat pemerintahan. Nah, kalau datang dari pusat pemerintahan, itu kan harus kita antisipasi. Bisa-bisa itu akan menjadi tirani. Kalau datang dari parlemen, karena memang ruang amandemen itu kan memang pure. Itu pembahasan di parlemen, DPR, DPD, dan MPR, wadahnya kan majelisnya kan gitu Bang. Nah maka, ya kita harus sampaikan, itu satu. Tadi, nggak boleh dong menabrak konstitusi. Apalagi suara itu datang dari pemerintahan. Bahwa pemerintah mengklaim, ya, baik itu tadi big data, aspirasi apa segala macam, ya itu disampaikan saja forumnya, sampaikan ke parlemen, bukan kemudian seakan-akan ini nih, saya ada big datanya, ada 110 juta gitu, lo buka dong. Nah ketika dibuka, wah ini data pribadi, kan nggak bisa, lawang menteri itu digaji dengan fasilitas negara, APBN, seluruh pertanggungjawaban data itu ya adalah data yang bisa diakses oleh publik. Bedanya kan kalau kita ngobrol pinggir jalan kan gitu Bang. Ini ketika itu sudah disampaikan di publik melalui media, ya sudah. Ketika rakyat minta itu, ya buka dong. Kalau nggak dibuka kan kemudian ya rakyat bisa dong menyampaikan, loh nggak adil banget, masa ini kebohongan dibiarin gitu kan. Kan bisa aja rakyat punya hak kalau menyatakan itu informasi bohong gitu. Nah hal-hal gini kan kita nggak hendakin lah era reformasi ini gitu loh Bang. Ton, selain soal undang-undang yang melindungimu untuk berbicara apa saja, itu sudah jelas itu. Saya malas untuk membicarakan itu. Tetapi saya harus mengungkap satu hal. Bahwa Anda sebagai member of parliament mengkritisi perilaku kekuasaan yang berada di pemerintahan. Dalam yang kita sebut dengan kamar eksekutif. Tidakkah itu bagus sebenarnya? Salah satu kritik saya kepada kalian di sana, Ton. Bang. Di DPR sekarang ini adalah terlalu banyak menggunakan bahasa mengapresiasi pemerintah. Anda tidak dipilih untuk mengapresiasi, Anda dipilih untuk mengkritisi, dan tidak ada hal yang tabu di situ. Itu kan sumpah kita tahun dulu kan? Betul, kan saya juga pernah jadi anggota DPR. Nah, menurut saya sebenarnya yang kau lakukan ini sebenarnya bagus sekali. Setidaknya Masinton Pasaribu, satu dari 575 orang anggota DPR, menunjukkan kepada kita bahwa oh iya masih ada anggota DPR yang memahami tugasnya, yang memahami substansi kekuasaannya. Kenapa itu menjadi masalah bagi banyak orang, Ton? Saya mau tanya dulu sama kamu nih sebagai pelaku utama dari semua ini. Kalau saya melihat gini Bang, yang masalahnya kalau mungkin orang yang nggak paham substansi demokrasi atau memang ya dia sudah terlalu dekat dengan kekuasaan. Dan kemudian ada juga sih yang dekat dengan kekuasaan tapi dia open mind, terbuka dengan kritik. Nah, ini mungkin yang bersikap anti demokrasi tadi, bagian dari anti demokrasi. Ya ciri-cirinya anti kritik, anti dialog, merasa benar sendiri. Nah, itu kan ciri-ciri anti demokrasi. Nah, kan kembali kepada fungsi tadi Bang ya. Kekuasaan itu kan ya dalam sistem demokrasi modern kan diatur
cabang-cabang kekuasaan di eksekutif, cabang kekuasaan di legislatif. Iya. Kan gitu Bang ya, Iya. termasuk yudikatif. Nah, ya memang idealnya adalah ya DPR itu ya bukan sekedar mengapresiasi. Jangan muatan kontennya itu jadi apresiasi yang berlebihan. Itu kan jadi Atau barangkali begini, balance lah. ya mungkin karena selama ini DPR dianggap terlalu banyak mengapresiasi pemerintah sampai lupa pada tugasnya, maka kemudian ketika ada yang berlaku berbeda sepertimu, itu dianggap aneh, kira-kira begitu ya? Ya biasa lah, dari dulu kan gitu Bang. Kalau kita waktu masih mahasiswa juga kan, Yeah. ketika kita protes terhadap sistem otoritarian saat itu, waduh ini ngapain sih mahasiswa ini demo-demo cuman seimprit kan gitu kan. Dianggap kita orang aneh. Nah tetapi ya memang kita harus mengambil jalan itu untuk mengingatkan. Nah sama seperti sekarang, saya kan sama aja Bang. Idealisme atau spirit ya kita berjuang sejak mahasiswa sampai yang sekarang bagi saya nggak jauh beda lah ya, cuman sekarang kita harus juga menyesuaikan kan gitu Bang ya. Ya mungkin abang juga nuntun saya lah ketika saya awal-awal jadi DPR kan, gimana Ton lu ketika kita di jalanan dulu begini di luar parlemen, nah ketika ya abang kan juga mandu kita kan gitu kan. Dan saya berterima kasih abang sebagai senior bisa memandu kita sehingga oh iya kita berada dalam sistem, nggak bisa lagi melihat itu hitam putih. Tetapi terhadap hal-hal yang mendasar ya, nah kita kan harus bersikap kan gitu Bang. Nah saya gelisah juga loh, kok perilaku kekuasaan itu jauh menyimpang gitu loh ya. Nah kemudian tadi tentang big data, kebebasan. Nah berikutnya adalah bagaimana perilaku kekuasaan yang hari ini juga itu saya lihat tuh muatan kepentingan oligarki pemodal atau kapital, oligarki kapital itu udah terlalu jauh masuk ke dalam ranah kekuasaan tadi. Nah ini kan harus dibatasi itu Bang. Saya menjadi tertarik soal ini. Apa hubungannya dengan subjek yang sedang kau kritisi sebagai seorang anggota parlemen? Dalam hal ini Pak Luhut, apakah dia mewakili oligarki ekonomi itu tadi? Iya, kalau kita lihat ya saya sampai pada melihat personifikasi dari kepentingan oligarki kapital di dalam kekuasaan itu yaitu kan harus ada personnya kan yang mengoperate itu kepentingan itu. Dan itu yang menurut saya ini nggak fair zaman dalam sistem demokrasi kita gitu loh Bang. Apa indikasinya Ton? Saya menjadi tertarik. Ya menurut saya apa yang disampaikan teman-teman seperti kayak kemarin ya, yang justru malah dilaporkan dan ditersangkakan. Kayak Haris Ashar, segala macam ya. Terus kemudian ya informasi yang lain-lain juga kita dengar. Nah itu kan bentuk yang menurut saya ya berkuasa ya jangan gitu-gitu amat lah. Gitu kan. Kekuasaan itu kan jangan juga nabrak-nabrak juga gitu ya. Nabrak-nabrak udahlah kayak semau gue gitu ya. Kan nggak bisa juga kekuasaan itu diberlakukan seperti itu. Bang. Itu akan melukai melukai masyarakat, melukai rasa keadilan, dan kemudian juga perilaku seperti itu kan juga ya menguatkan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia itu ya bukan buat rakyat, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi peristiwa yang belakangan, minyak goreng apa segala macam. Nah, itu kan dampak dari ya itu tadi lah. Kekuasaan oligarki kapital itu. Agak serius tuduhan ini, Ton. Meskipun sudah banyak beredar di ruang publik ya. Iya. Apakah ini sikap pribadi sebagai anggota DPR personal atau sikap PDIP? Kan begini Bang, menyuarakan kebenaran itu kan universal. Okay. Siapapun
boleh menyuarakan kebenaran itu. Nggak pandang statusnya dia harus DPR, tidak pandang statusnya harus partai politik, tidak pandang statusnya harus pejabat, tidak pandang statusnya harus jadi masyarakat kecil di bawah, buruh, tani, apa segala macam, atau akademisi. Siapapun kan boleh menyuarakan kebenaran itu, Bang. Karena kebenaran itu ya bersifat universal. Itu satu hal, tapi maksud saya ini kan begini, dalam apa namanya posisi hari ini menyangkut dengan personifikasi Pak Luhut sebagai seorang menteri utama Pak Jokowi dengan PDIP itu menurut saya itu menarik untuk kita pelajari sebab mau tidak mau pikiran kita dibawa pada sebuah konfigurasi kekuasaan antara PDIP sebagai pengusung utama pemerintahan bahkan presidennya sendiri adalah kader PDIP yang kemudian disebut dengan petugas partai itu. Dengan posisi pemerintah, Pak Luhut kan tidak bisa bertindak sendiri. Dia adalah bagian dari pemerintahan. Maka kemudian dalam banyak kajian dan saya setuju dengan kajian-kajian itu mengatakan ini menarik untuk kita pelajari. Kenapa? PDIP sebagai pengusung utama itu bersikap sangat keras menyangkut ini. Dan kemudian menyatakan tidak setuju dan seterusnya dan seterusnya. Dan kemudian Anda menyuarakannya sebagai anggota parlemen. Menurut saya ini bagus sekali bagi demokrasi kita. Tetapi kan saya harus bertanya juga, karena ini saya berbicara dengan seorang Masinton Pasaribu, apakah ini suara PDIP yang kau suarakan dengan seluruh narasi yang kau mainkan atau semata sebagai anggota parlemen? Kan gini Bang, itu yang membedakan PDI Perjuangan dengan partai lainnya mungkin. PDI Perjuangan itu kan digerakkan ideologi. Okay. Jadi kita punya alat atau pisau untuk menganalisa persoalan. Apa ideologi dari PDI Perjuangan? Ya kalau saya ya Marhainisme, ajarannya Bung Karno. Dari situ kemudian saya mencoba membedah persoalan. Ya kalau saya lihat kan umpama yang tadi Abang tanyakan, apakah ini sikap pribadi, apa sikap secara institusi? Saya mengambil sikap secara ideologi. Saya harus letakkan itu dalam konteks perjuangan baik ketika sebelum menjadi parlemen, masih parlemen jalanan, dan ketika menjadi parlemen di Senayan. Gitu. Nah, alat mendiagnosa problem sosial politik dan ekonomi itu kan menggunakan pisau ideologi tadi. Nah, maka saya meletakkan konteks, ya dalam konteks marhanisme tadi, Bang. Konteks kepentingan nasional, kepentingan masyarakat, dan kemudian dalam konteks kepentingan demokrasi yang berkeadilan. Karena kan nggak bisa dong. Demokrasi kita itu kan juga harus berjalan di dua kaki. Iya kan? Kalau tidak kan dia pincang. Satu demokrasi politik, satu demokrasi ekonomi. Nah, saya melihat ya demokrasi politiknya ya sekedar sebatas prosedural ansih, belum masuk kepada tataran substansi demokrasi yang menciptakan keadilan tadi. Nah, saya melihat dari situ. Nah, ketika umpama saya harus bersikap, ya saya harus sampaikan, oh ini karena bertentangan dengan keyakinan ideologi perjuangan. Kalau itu saya tidak mendebat, justru seperti yang saya sampaikan tadi. Kami semuanya, saya gunakan kata kami semuanya itu merasa berterima kasih kepada dirimu. Ya, terima kasih. Sebagai bagian dari DPR yang 575 orang itu, yang hari ini Anda tidak bisa bantah, itu lebih banyak diamnya, lebih banyak mengapresiasi tindakan pemerintah, kebijakan pemerintah dibanding mengkritisinya. Padahal sebenarnya kan bukan itu tugas Anda. Maka ketika Anda muncul, jangan khawatir kami memberikan apresiasi itu tadi. Iya, makasih. Kenapa sampai saya perlu pertanyakan ini? Karena apa ya? Menjadi sangat mendasar bagi saya setidaknya. Kenapa? PDIP gitu loh. Sebagai pengusung utama pemerintah, satu. Yang kedua, Pak Luhut kan pembantu presiden. Meskipun Pak Jokowi selalu mengatakan jangan lagi menyuarakan itu, ya kan? Tetapi pada saat yang bersamaan kita melihat betapa masifnya gerakan itu di bawah. Di tempat saya ini sudah dibicarakan berkali-kali. Ada dari sisi bagaimana para pejabat utama pemerintah menyuarakannya. Dalam hal ini Pak Luhut dan Pak Bahlil. Ada 3 partai, pimpinan partai pengusung utama pemerintah menyuarakannya.
Kepala desa juga sudah menyuarakannya, setidaknya sebagian dari abdesi. Saya gunakan kata sebagian karena tampaknya mereka tidak sepakat. Kemudian ada gerakan anak muda bernama Kobar, juga sudah menyuarakannya. Lah, kita kan jadi bingung sebenarnya ini sikapnya siapa. Nah, ketika PDIP mengambil posisi yang kokoh seperti itu, untuk tetap berada pada kesepakatan konstitusional sebagai produk dari reformasi yang membatasi masa jabatan presiden itu, kita melihat, wah ini bagus kalau kayak gini. Dan you berdiri di situ. Tapi lagi-lagi pertanyaannya tadi, apa yang terjadi antara PDIP dengan pemerintah sebenarnya, Ton? Kalau PDI dengan pemerintah, PDI kan konsisten. Nah justru Bu Mega berkali-kali menyampaikan, apalagi dalam situasi yang pandemi gitu kan, Bu Mega merasakan bagaimana kesusahan di masyarakat. Ya Mbok, pemerintah itu tugas saja ngatasi persoalan pandemi, nggak usah cawe-cawe urusan lain gitu. Terus kemudian mengatasi kelangkaan minyak goreng apa segala macam. Nah, prinsip dari PDI Perjuangan adalah ingin memastikan pemerintah itu bekerja melayani masyarakat. Nggak usah cawe-cawe ke urusan lain dulu gitu. Nah, ketika kemudian cawe-cawe itu muncul apa segala macam, sampai kemudian ya kita juga harus menyampaikan kritikan kita secara tajam, ya kita kan ingin juga menjaga ya presiden, kerja-kerja presiden ini bisa terselenggara sampai 2024, akhir masa jabatannya, kan gitu Bang. Nah tapi kan lagi-lagi seperti kalimat atau prolog di pembuka Abang tadi, Julio Cesar itu kan terjungkal karena ada orang seperti dan selesai ya oleh lingkaran terdekatnya. Dan presiden kan sudah berkali-kali menyampaikan kita jangan anti kritik. Kemudian pemilu 14 Februari 2024 saya tidak ingin 3 periode karena saya patuh dan taat konstitusi. Sebenarnya ya presiden ya sudah jelas menyampaikan ke depan publik. Kalau kemudian di lingkarannya mencoba menerjemahkan lain, ya itu kan bisa pisau bermata dua itu. Di satu sisi menikam kekuasaan, di satu sisi menikam presiden, di satu sisi ya nikam konstitusi dan demokrasi. Nah ini kan nggak boleh, kan gitu Bang. Ya itu tadi persis pembuka Abang tadi itu, Julio Cesar itu ya berakhir dengan orang-orang terdekatnya. Jadi yakin kan kita lihat kan reaksi masyarakat kan luar biasa menolak itu. Bahkan forensik digital forensik yang dilakukan oleh seperti beberapa masyarakat ya yang melakukan forensik digital itu terhadap data percakapan di sosial media yang diklaim 110 juta, ternyata kan nggak nyampe segitu. Bahkan sampai ketua DPD RI Pak Lanyala bilang itu data bohong. Kan gitu Bang. Ya artinya ya apalagi ya kalau mau ya bantahlah itu data itu gitulah. Ya atau hentikan operasi itu. Operasinya masih jalan ya? Iya. Ya saya nggak tahu lah setelah riuh-riuh begini. Tapi kalau masih jalan menurut saya ya nekat, dan itu kita harus ingatkan Bang. Ketika kekuasaan memaksakan agendanya yang bertentangan dengan konstitusi dan hati nurani rakyat, rakyat pasti berontak kok. Paksakan aja, saya yakin itu terjadi people power. Tapi kan itu kita nggak andaki. Kita kan udah sepakat tuh. Pergantian kekuasaan itu melalui jalan secara demokratis, pemilu. Nah, tapi kalau kekuasaan coba memaksakan kehendak, hasrat kuasanya, dan itu bertentangan dengan keinginan rakyat dan konstitusi, pasti bertabrakan Bang. Saya itu sejujurnya begini Ton, agak bingungnya kalau memahami relasi antara dalam hal ini partai PDIP, partai Anda ya, dengan istana.
Apa yang saya maksud adalah agak rumit saya menerima sebuah analisis atau sebuah realitas yang melihat bagaimana ada pembantu presiden, dalam hal ini yang kita bicarakan Pak Luhut bin Sarpanjaitan sebagai salah satu menteri utama, yang mengusulkan hal-hal seperti ini yang sudah menyentuh pada konstitusi, padahal sebenarnya kan PDIP bisa berbicara langsung dengan presiden. Saya tidak tahu apakah Mas Hinton masuk pada level elit di PDIP untuk ikut berbicara atau diikutkan di dalam komunikasi dengan presiden untuk isu yang sangat mendasar seperti ini. Tapi apakah itu tidak pernah dilakukan kalau boleh saya bertanya? Ya kalau saya ini kan prajurit Bang ya. Ya. Tingkat luar lah kalau kita ini ya, kader artinya bukan yang diikutkan dalam proses-proses begitu ya. Tapi kan paling tidak kita kan juga tahu dinamikanya gitu ya, entah di prasi atau apa gitu ya dari kader-kader. Nah, setahu saya nggak ada. Kalaupun ada, kalaupun ya gitu kan, kita ini kan lagi-lagi menginikan. Bu Mega, patokan saya adalah Bu Mega berkali-kali menyampaikan. Ya udah, kita ada kok beberapa catatannya, coba tampilin. Ini sikapnya Bu Mega nih, keras banget kok. Benar. Ya maksud saya menjadi agak bingung bagaimana kemudian masih ada orang di sekitar presiden yang membunyikan hal itu dan menginisiasi itu. Bahkan kalau boleh saya katakan menggunakan kata masif. Karena kemana-mana nih sekarang seperti yang saya jelasin tadi, ke kelompok anak muda bernama, ada organisasi bernama Kobar, kemudian bahkan Projo juga saya dengar itu masih melakukan itu, kemudian sampai kepala desa. Pertanyaannya menjadi tidak enak, kira-kira begini, ada apa antara hubungan PDIP dengan istana sampai kemudian ada orang di sekitar presiden yang begitu bertindak maju dalam hal-hal yang sangat mendasar yang PDIP sedang jaga bernama konstitusi? Ya kita nggak tahu Bang ya kalau ada dalam elemen pemerintahan yang bertindak terlalu maju, nekat nabrak konstitusi tadi. Nah artinya kan bahwa pemerintahan ini kan nggak tunggal. Ada beberapa elemen, baik elemen koalisi secara kelembagaan partai politik, maupun mungkin elemen yang individu-individu gitu. Nah tapi kan lagi-lagi bagi Bu Mega khususnya ya, berkali-kali selalu menyampaikan, kita itu bernegara, aturan mainnya adalah konstitusi. Konstitusi itu adalah sebagai panduan, aturan main dasarnya, agar ada kepastian bagi generasi yang akan datang, bagaimana kita memperlakukan negara dan bagaimana mengelola pemerintahan. Nah, sehingga saya berpandangan ya dari berbagai arahan, sikap dan pendapat Bu Mega, ya beliau orangnya sangat konsisten. Jadi dalam arahan-arahan internal partai, praksi, beliau selalu tegas menyampaikan kita harus patuh dan taat konstitusi. Kemudian beliau juga selalu, hei kalian DPR, kalian dipilih rakyat, bersuaralah dengan mau kehendak rakyat. Sama seperti Abang bilang tadi, jangan terlalu banyak mengapresiasi. Gitu. Nah, kelanjutan dari itu Ton, ini menjadi serius. Tadi kan pada bagian awal tadi itu Om Inton bilang bahwa tampaknya Pak LBP itu adalah bagian dari oligarki ekonomi kapital yang mengusung berbagai agenda. Ada kajian yang mengatakan begini, dan ini menjadi serius. Tampaknya, kata orang, Pak Jokowi tak lagi atau merasa lebih membutuhkan dukungan dan kedekatan dengan para pelaku-pelaku ekonomi itu tadi,
yang kemudian Om Inton membahasakannya sebagai oligarki ekonomi itu tadi, dibanding dukungan partai politik yang memang tampaknya sudah sangat terkonsolidasikan setidaknya apa yang kita lihat di DPR. Sebagaimana dengan catatan itu, Ton? Nah, kalau saya lihat kan itu ya pandangan ininya Bang Ebi, ya menurut saya sih ya analisa ke situ itu yang disampaikan oleh baik akademisi yang melakukan kajian ataukah dia melakukan riset terhadap itu kecenderungan-kecenderungan tadi Bang. Ya bisa aja gitu. Tapi kalau kami kan sebagai partai politik adalah ya kami harus tetap setia mengawal pemerintahan dan Bu Mega selalu menyampaikan kita harus kawal terus Pak Jokowi bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, konsisten di situ gitu. Nah, maka ya tugas kita juga lah untuk mengingatkan lingkarannya. Nah, apakah itu saling terkait seperti yang tadi Abang sampaikan ya? Apakah ini saling tahu apa segala macam gitu ya? Atau kecenderungan coba meninggalkan ya memang ya kalau namanya analisa apa dari Ya, luar bisa kan saja ya. sering begitu. Bahkan dulu lebih parah lagi tuh, wah Pak Jokowi maaf gitu kan, tudingan seperti itu kan, wah Pak Jokowi bonekanya Bu Mega, terus Pak Jokowi sebagai petugas partai ya pasti nurutnya akan ke PDI ya gitu-gitu. Nah itu kan lagi-lagi kan asumsi atau analisa-analisa dari luar kan gitu Bang. Nah kalau kami ya tetap konsisten pada tadi mengawal pemerintahan tadi. Mengawal pemerintahan itu ya Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, Presiden dan Wakil Presiden ya kemudian kita ya mengingatkan elemen dalam pemerintahan. Oke. Akibat dari tindakan itu maka banyak yang bereaksi. Salah satunya melaporkan Om Inton ke MKD. Saya pernah bersikap sangat keras kepada MKD pada sebuah kasus dulu di DPR. Dan saya mau mengatakan begini, Ton. Saya berharap MKD tidak memproses ini. Ya, karena menurut saya MKD itu adalah sebuah unit kerja. Bahasanya kira-kira kita buat menjadi sederhana. Itu sebenarnya untuk melindungi anggota DPR itu melaksanakan tugasnya. Betul. Nah, dalam hal ini kan Om Inton melakukan tugasnya kan? Itu kita tadi sudah membahas orang-orang yang tidak nyaman dengan itu ya kita tahulah kemana arahnya gitu ya. Tetapi kalau ternyata memang diproses, Ton, apa yang akan kau lakukan, Ton? Yang kita lakukan bukan perbuatan tercela. Menyuarakan kebenaran bukan perbuatan tercela, bukan kriminalitas. Yang kita lakukan adalah tugas. Bukan hanya sekedar yang dijamin oleh konstitusi, tapi memang dimandatkan oleh konstitusi tugas itu. Kan gitu Bang? Undang-undang dasar kan memandatkan itu. Tugas DPR itu melakukan fungsi pengawasan, penganggaran, dan juga melakukan proses pembuatan undang-undang sebagai kuasa membentuk undang-undang. Itu kan bukan sekedar jaminan, tetapi mandatori yang melekat dalam undang-undang dasar kita, kan gitu Bang? Nah, saya sih kadang suka mau ketawa aja ya. Saya juga kasihan sama di lingkaran beliau lah ya. Saya bahkan bilang sama ke Pak Trimedia Panjaitan. Jadi saya lihat dan itu saya yakin bukan Pak Luhut lah ya, tapi lingkarannya yang coba mengkerdilkan nih Pak Luhutnya dikerdilkan, jadi lingkarannya sendiri yang mengkerdilkan, jadi ditariklah jadi persoalan suku, etnik, dimobilisasi tau gak Bang? Dimobilisasi lah beberapa. Emang siapa pelaporan ini? Apa? Emang siapa pelaporan ini siapa? Nah ini yang di luar pelaporan ini. Jadi ini ada beberapa cara yang coba dilakukan oleh lingkaran-lingkaran. Ya saya nggak tahu mungkin lingkaran yang coba jilat-jilat Pak LBP kali ya. Dan itu kemudian mengkerdilkan jadinya kan, mengkerdilkan
Pak LBP dari tokoh yang nasional menjadi tokoh yang sangat lokal sekali. Wah, jadi urusan cuma Danau Toba gitu kan. Oke. Coba membandingkan apple to apple sama saya, apa yang udah saya perbuat, ya saya ini dibandingkan Pak LBP, ya saya sujung kuku lah, langit sama bumi. Beliau senior, saya juga ini, ya kan, beliau dari mulai mudanya sudah militer, difasilitasi negara, ya kita baru DPR juga masih baru. Kalau diukur itu ya saya harus objektif menyampaikan itu. Saya sujung kuku beliau lah gitu. Ya kemudian digunakan lah ini memalukan apa segala macam. Ya opo gitu kan. Kok ditarik menjadi persoalan sangat sektarian begitu gitu ya. Ya kasihan aja kadang ada yang mobilisasi begitu mungkin karena nggak tahu kan sentimen suku digunakan gitu. Kemudian ya mencoba lah lingkaran dekatnya tadi mencoba mau mendikte PDI dengan mencoba mobilisasi aksi katanya. Untungnya cuma beredar di grup doang. Nah dikira PDI ini ya banteng itu kan bukan kaleng-kaleng. Mental banteng kader-kader PDI ini kan bukan mental kaleng-kaleng gitu ya. Banteng bukan kaleng-kaleng lah gitu. Nah kemudian ya tadi dimobilisasi untuk laporan tadi. Yang itu sebenarnya ya lawak-lawak lah saya menganggapnya. Dan yang ngelaporin pun orangnya ya orang Batak juga. Jadi itu yang saya lihat, aduh ini lingkaran terdekat Pak LBP justru bertindak mengkerdilkan Pak LBP. Pak LBP kita tahu sebagai tokoh nasional, kemudian ditarik menjadi hanya kawasan Danau Toba. Sekarang gimana, Ton? Enggak pernah ditegur sama partai ya? Ya alhamdulillah enggak, Bang. Enggak ya? Karena apa ya? Ya partai kan tahu juga, ya saya melaksanakan tugas konstitusional tadi yang dimandatkan oleh konstitusi juga. Ya saya juga enggak menyinggung, tidak ada subjektivitas untuk kepada person tertentu. Yang saya sampaikan ya perilaku kekuasaan tadi, ya personifikasi ya ke satu nama, umpamanya saya kan harus sebut, yang itu bagi publik sebagian besar sudah tahu, tapi enggan mengutarakannya karena dengan mudah nanti dituduh pencemaran nama baik, malah dilaporkan polisi gitu. Ya mending saya lah dilaporkan ke MKD nggak apa-apa, meskipun konteks laporannya itu lawak-lawak gitu kan. Ton, ya Bang. Aku paham maksudnya. Ya, makasih ya Ton ya. Siap Abang. Sudah datang ke sini. Mas Hinton adalah mantan aktivis sebenarnya. Kalau Anda membuka Google itu foto-fotonya di jalan itu dengan rambut panjangnya itu, ganas sekali pokoknya, ngerikan dulu gitu. Bahwa Pak Mas Hinton Pasaribu sekarang jauh lebih arif bijaksana ya tentu saja kita tahu maksudnya. Berkat arahan Abang. Tetapi sungguh-sungguh Ton, saya harus menyampaikan pikiran banyak orang bahwa ya Anda menunjukkan bahwa memang ternyata masih ada suara yang berbeda juga di DPR itu. Sedih loh kita ya, sedih karena saya dibesarkan di lembaga itu dan saya berpikir dan saya berharap kedepannya akan kembali lagi kekuatan DPR. Karena negara yang kuat itu kan DPR-nya harus kuat. Saya rasa Om Hinton kan berjuangnya dulu di 98 kan karena itu juga kan itu ya. Om Hinton, makasih ya. Ya, terima kasih. Iya. Undangannya Abang Senior, Bang Akbar. Iya, baik. Pemirsa itu tadi diskusi saya dengan Bapak Mas Hinton Pasaribu, anggota DPR dari PDIP, mantan aktivis mahasiswa yang hari ini mengeluarkan sebuah pernyataan yang kata orang sangat keras. Meskipun sebenarnya di dalam konteks DPR itu biasa saja. Ketika menyebutkan bahwa ada Brutus di sekitar Pak Jokowi dan itu kemudian diasosiasikan sebagai seorang menteri senior Pak Jokowi bernama Luhut Bin Sarpanjaitan. Negara ini harus kita kelola bersama.
Dan Pak Masinton berada pada sebuah lembaga yang sangat terhormat bernama Dewan Perwakilan Rakyat dengan seluruh otoritas-otoritas konstitusi yang dimilikinya. Di pundaknya beliau itu ada suara yang harus dia emban di situ bernama suara rakyat. Dan penyikapannya adalah penyikapan negara. Sekali lagi saya ulangi, penyikapan negara. Karena DPR adalah sebuah negara. Dengan seluruh penjelasan yang panjang lebar. Sudah bertahun-tahun kita bahas soal itu. Terima kasih menyaksikan acara ini. Siap, Abang. Luar biasa.